Saul Niguez merapat ke Chelsea di awal musim ini dengan status pinjaman selama 1 musim. Namun terkait masa depan Saul, Thomas Tuchel enggan membahas lebih jauh. Ia menegaskan keputusan tersebut bakal diambil akhir musim nanti. Di sisi lain, Tuchel mengapresiasi Saul yang tetap bekerja keras meski situasinya di Chelsea terbilang sulit. Kami akan membicarakannya di akhir musim. Saat ini situasinya agak sulit baginya secara pribadi, tetapi yang saya sukai darinya, dia masih memberikan kontribusi, ujar Tuchel. Pelatih Manchester City Pep Guardiola disebut tidak mau terburu-buru dalam membuat keputusan. Keputusan yang dimaksud di sini adalah soal perpanjangan kontraknya bersama Manchester City. Menurut Pep Guardiola, berbicara soal perpanjangan kontrak itu bisa di lain waktu. Pep menyebut bahwa ia tidak punya banyak waktu selain fokus menyelesaikan musim ini dengan Manchester City. Fokus saya saat ini adalah untuk laga Manchester City berikutnya. Ini adalah yang terpenting, kata Pep Guardiola. Barcelona dilaporkan masih akan mempertahankan Sergiño Dest di musim panas nanti. ESPN mengklaim bahwa Barcelona tidak berencana menjual Dest. Pasalnya, Dest adalah bek masa depan mereka karena Dani Alves saat ini sudah mulai menua. Bek timnas Amerika Serikat itu ingin dijadikan penerus Alves di tim mereka. Menurut laporan yang sama, Barcelona sudah menerima banyak tawaran untuk Dest. Namun mereka menolak semua itu dan mereka menegaskan bahwa sang bek tidak akan dijual. Pemain Manchester City Kevin De Bruyne tengah dalam performa menanjak setelah dalam 10 pertandingan terakhir mampu mencetak 7 gol. Hal itu membuat Pep Guardiola secara terang-terangan memuji Kevin De Bruyne ketika tampil bersama Manchester City. Pep mengatakan bahwa De Bruyne adalah gelandang terbaik di dunia untuk saat ini. Dia sangat penting. Dia adalah yang terbaik di dunia dalam jenis lari dan transisi pemain. Dia sangat-sangat baik bagi kami, ujar Guardiola. Rumor kepindahan bomber Torino Andrea Belotti ke AC Milan gagal terwujud. Pasalnya, pemain berusia 28 tahun tersebut selangkah lagi merantau ke Liga Spanyol untuk memperkuat Sevilla. Menurut laporan Fichajes, Sevilla tak main-main untuk merekrut Belotti. Saat ini, petinggi Sevilla sudah melakukan kontak dengan pihak sang pemain. Belotti kabarnya menyambut positif minat dari Sevilla tersebut. Sevilla juga bakal mempercepat transfer tersebut agar Belotti dapat segera menaikkan kontrak. Ronald Araujo memilih bertahan dan memperpanjang kontraknya di Barcelona. Kepastian Araujo memperpanjang masa baktinya di Camp Nou ini membuat Chelsea, Manchester United, dan Liverpool gigit jari. Pasalnya, ketiga klub ini dilaporkan membidik jasa Araujo. Namun Araujo menegaskan sama sekali tidak pernah tertarik untuk bermain di Liga Inggris. Saya selalu yakin ingin bertahan. Ada tawaran besar dari luar negeri, tetapi saya senang di Barcelona, ujar Ronald Araujo. Kontrak Mattia De Sciglio akan berakhir di musim panas nanti. Alhasil, ada banyak rumor mengenai masa depan bek 29 tahun tersebut. Namun Calcio Mercato melaporkan bahwa De Sciglio akan tetap bertahan di Turin di musim depan. Ia dilaporkan akan menaikkan kontrak baru bersama Juventus. Laporan itu mengklaim bahwa De Sciglio diberi kontrak berdurasi 3 tahun, sehingga ia akan bertahan di Turin hingga tahun 2025. Namun, De Sciglio harus merelakan gajinya dipotong menjadi 2,7 juta euro demi bertahan di Juventus. Rumor Manchester United meminati jasa Darwin Núñez tampaknya bukan sekedar rumor belaka. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan menebus klausul rilis sang striker di musim panas nanti. Menurut laporan Erkem Konur, Manchester United sudah menetapkan Darwin Núñez sebagai buruan utama mereka pada musim panas mendatang. Manchester United bertekad untuk memenangkan perburuan Núñez. MU berencana untuk menebus langsung klausul pelepasan Núñez sebesar 75 juta euro. Atletico Madrid dikabarkan ingin merekrut Alvaro Odriozola dari Real Madrid di musim panas nanti.
Juara bertahan La Liga tersebut memang masih terus disibukkan mencari bek kanan baru pasca ditinggalkan Kieran Trippier yang hengkang ke Newcastle United Januari lalu. Menurut kabar yang dilansir media Spanyol Fichajes, Atletico Madrid kabarnya akan merekrut Alvaro Odriozola di musim panas nanti. Odriozola dinilai cocok untuk menggantikan peran Trippier di musim depan. Kontrak Luka Modric akan berakhir di musim panas nanti. Namun, Real Madrid sudah berulang kali mengatakan ingin bekerja sama dengan pemain asal Kroasia itu lebih lama. Kini, AS melaporkan bahwa Luka Modric akan bertahan di Real Madrid. Dia sudah menyepakati kontrak barunya bersama El Real. Sang gelandang akan diberikan kontrak berdurasi 1 tahun. Namun di kontrak itu, Real Madrid memberikan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Phil Foden menjadi salah satu pemain kunci bagi Manchester City di musim ini. Manajemen Manchester City masih ingin menggunakan produk asli akademi klub tersebut untuk waktu yang lama. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester City ingin memperpanjang kontrak Foden lebih lama lagi di Etihad Stadium. Kontrak Foden sendiri saat ini tinggal menyisakan 2 musim lagi. Dan di kontrak barunya nanti, Foden rencananya bakal diberi tambahan kontrak 5 musim atau sampai akhir Juni 2027. Nemanja Matic pertama kali bergabung dengan MU pada tahun 2017 silam. Setelah 5 tahun bersama, Matic mengumumkan bahwa ia akan cabut dari MU. Ia memutuskan pergi dari setan merah di bursa transfer musim panas nanti. Jose Mourinho dikabarkan ingin memboyong sang gelandang ke AS Roma. Namun Tuttosport mengklaim bahwa Juventus akan bersaing untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Allegri membutuhkan jasa gelandang bertahan baru di timnya. Spekulasi siapa bek yang akan menggantikan peran Antonio Rudiger di Chelsea mulai terungkap. Dilansir Todo Fichajes, Chelsea sudah menemukan siapa bek tengah baru mereka. Mereka akan mengamankan jasa Jules Koundé dari Sevilla. Menurut laporan tersebut, Chelsea sudah mencapai kata sepakat dengan Sevilla untuk transfer Koundé. Bek asal Prancis itu akan ditebus di angka 60 juta euro. Chelsea saat ini sedang memfinalisasi kontrak Koundé sebelum meresmikan transfernya. Berdasarkan laporan terbaru dari Fichajes, The Gunners selangkah lagi meresmikan kedatangan bintang terbuang Manchester City, Gabriel Jesus. Tanpa negosiasi panjang, The Gunners disebut sudah menyepakati biaya kepindahan Gabriel Jesus di angka 50 juta euro. Manchester City selaku pemilik Gabriel Jesus juga tidak akan mempersulit kepindahan bintangnya tersebut. Pasalnya, The Citizen membutuhkan kestabilan neraca keuangan klub. Barcelona dikabarkan mulai mengalihkan pandangan mereka pada penyerang Chelsea, Romelu Lukaku. Hal itu dilakukan setelah Robert Lewandowski dan Erling Haaland sulit untuk didapatkan. Dilansir dari Marca, Barcelona tengah mempertimbangkan untuk merekrut Romelu Lukaku pada bursa transfer musim panas nanti. Barcelona tengah berencana untuk memanfaatkan kondisi Lukaku yang sedang tak nyaman di Chelsea. Hal itu dikarenakan Lukaku jarang dimainkan oleh sang pelatih, Thomas Tuchel. Kabar duka datang dari Mino Raiola. Agen yang membawahi banyak pemain bintang itu akhirnya tutup usia karena sakit. Keluarga mengumumkan kepergian Raiola untuk selama-lamanya lewat akun Twitter pria 54 tahun tersebut pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Raiola disebut tutup usia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Sebelumnya, Raiola sempat dikabarkan tutup usia namun langsung dibantah. Saat itu Raiola dalam kondisi kritis saat dirawat di sebuah rumah sakit di kota Milan. Bayern Munchen menghadapi Mainz dalam laga lanjutan Liga Jerman. Bermain di Mewah Arena Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Robert Lewandowski dan kawan-kawan pun harus menelan kekalahan dengan skor 1-3. Mainz berhasil menang melalui sumbangan gol dari Jonathan Burkhardt di menit 18, Moussa Niakhaté di menit 27, dan Leandro Barreiro di menit 57. Sementara Bayern hanya mampu mencetak 1 gol melalui Robert Lewandowski pada menit 33.
Liverpool berjumpa Newcastle United di laga pekan ke-35 Liga Inggris. Bermain di St. James Park Sabtu malam waktu Indonesia Barat, pasukan Jurgen Klopp menang tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Liverpool dibukukan Naby Keita pada menit 19, 82 poin dan sempat menempati urutan pertama klasemen Liga Inggris. Manchester City bertandang ke markas Leeds United di laga pekan ke-35 Liga Inggris. Bermain di Elland Road Sabtu malam waktu Indonesia Barat, pasukan Pep Guardiola menang dengan skor telak 4-0. The Citizen membuka skor lewat Rodri di menit 13. Kemudian Manchester City menggandakan keunggulan di menit 53 melalui Nathan Ake. Pada menit 78, giliran Gabriel Jesus mencatatkan namanya di papan skor. Pada akhirnya, gol Fernandinho di menit 90+3 membuat laga berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan tim tamu. Dengan hasil ini, Manchester City mengoleksi 83 poin dan kembali ke puncak klasemen yang sempat ditempati Liverpool. Napoli mengamankan 3 poin penting usai membantai Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia. I Partenope menang dengan skor 6-1 di Stadion San Paolo pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol Napoli dikemas Kalidou Koulibaly di menit 7, Victor Osimhen di menit 15, Hirving Lozano di menit 19, Dries Martin di menit 21 dan 54, serta gol Amir Rahmani di menit 80. Sementara Sassuolo hanya bisa mencetak 1 gol melalui Maxime Lopez di menit 87. Dengan hasil ini, Napoli kini mengoleksi 70 poin dan menempati posisi 3 klasemen. Real Madrid menjamu Espanyol di laga pekan ke-34 Liga Spanyol. Bermain di Santiago Bernabeu Sabtu malam waktu Indonesia Barat, El Real menang dengan skor telak 4-0. Real Madrid membuka skor lewat Rodrigo Goes di menit 33. Kemudian, gol Rodrigo Goes di menit 43 berhasil menggandakan keunggulan tuan rumah. Real Madrid memperlebar keunggulan melalui Marco Asensio di menit 55. Pada akhirnya, gol Karim Benzema pada menit 81 memastikan kemenangan El Real dengan skor akhir 4-0. Berkat tambahan 3 poin ini, Real Madrid resmi menjadi juara La Liga musim ini setelah perolehan poin mereka tidak bisa dikejar oleh para rival. Kemenangan ini juga menjadikan Real Madrid telah mengoleksi total 35 gelar La Liga sepanjang sejarah. Saat ini, Madrid menjadi pengoleksi gelar La Liga terbanyak, unggul 9 trofi dari sang rival Barcelona yang baru mengoleksi 26 gelar La Liga. Keberhasilan Real Madrid menjuarai La Liga 2021-2022 memiliki arti tersendiri bagi Marcelo. Bek Real Madrid itu sukses memecahkan rekor berusia 52 tahun lamanya. Marcelo saat ini sudah mengoleksi total 24 trofi bersama El Real. Capaian ini melewati rekor Francisco Gento, legenda Real Madrid yang mengoleksi 23 gelar bersama El Real sepanjang karirnya. Gento mempertahankan rekor itu sejak ia memenangkan gelar terakhirnya, yaitu Copa del Rey di tahun 1970.